Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, di pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi IPS yang ada di tema 5, subtema 3. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, kita hari ini mau melanjutkan materi IPS yang ada di tema 5 subtema 3. Nah, tapi sebelum itu mari kita mengingat terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di materi IPS di tema 5 ini. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ada beberapa tokoh, ada banyak tokoh yang berperan sebagai pahlawan di Indonesia ini. Seperti yang kita tahu di situ kemarin sempat kita bahas ada raja dari Tarumanegara, Raja Purnawarman, terus ada Raja Balaputradewa dari Sriwijaya, kemudian ada raja dari Majapahit, Hayam Wuruk dengan patihnya Patih Gajah Mada, dan masih banyak yang lain. Oke. Terus kemudian yang ketika itu di era zaman kerajaan Islam. Nah, seperti yang kita tahu kita kemarin membahas tentang Pangeran Diponegoro, ini pangeran dari kerajaan Mataram. Kemudian ada Sultan Agung Sultan dari Mataram. Kemudian ada Sultan Hasanuddin dari Makassar atau dari kerajaan Goa. Kemudian ada lagi yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini ada Sultan Iskandar Muda. Oke. Nah, dan juga di era kemerdekaan kita sudah membahas ada siapa kemarin? Ada Bung Tomo. Nah, Bung Tomo sudah kita bahas, Ki Hajar Dewantoro juga sudah, Insinyur Soekarno juga sudah kita bahas. Nah, oke. Sekarang bisa dibuka bukunya di halaman 94. Ini ada sebuah teks singkat, judulnya Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, menentukan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, itu tadi pahlawan. Nah, karena adanya pahlawan ini kita bisa melakukan apa yang sekarang kita lakukan, seperti kita memperoleh pendidikan, kita bisa menggapai cita-cita kita, dan kita bisa menyampaikan apa yang kita kita pikirkan, menyampaikan pendapat kita seperti itu. Karena pahlawan ini yang telah berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah. Jadi seperti itu. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, tapi ada beberapa yang belum kita bahas. Nah, hal ini akan kita bahas. Di antaranya bisa kalian lihat di halaman 95. Nah, di halaman 95 itu ada beberapa pahlawan yang belum sempat kita bahas. Nah, di situ mulai dari ujung, mulai dari Aceh. Itu ada Cut Nyak Dien. Nah, Cut Nyak Dien ini merupakan pejuang wanita melawan Belanda untuk mengusir Belanda dari wilayahnya, di wilayah Aceh. Nah, hal ini dilakukan oleh Cut Nyak Dien karena apa? Karena suaminya itu meninggal. Nah, makanya dia tidak ingin hal itu terjadi lagi di Aceh. Makanya dia berjuang untuk membebaskan Aceh dari penjajahan Belanda. Nah, waktu itu masih belum ada pergerakan nasional, jadi belum ada kesadaran untuk Indonesia ini bersatu. Jadi dia masih kedaerahan, masih hanya sebatas untuk Aceh saja. Kemudian di bawahnya ada ini
Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Nah, Sisingamangaraja ini juga sama seperti Cut Nyak Dien. Nah, tapi dia merupakan raja kerajaan Toba. Nah, dia tidak mau tunduk di bawah pemerintahannya Belanda, makanya dia melakukan pemberontakan. Ya, dia melawan Belanda di situ. Oke, kemudian ada Dewi Sartika dari Jawa Barat, merupakan pengajar para wanita baca, tulis, hitung, agama, dan keterampilan. Nah, Dewi Sartika ini mirip dengan perjuangannya R.A. Kartini. Nah, seperti yang kita tahu kalau R.A. Kartini itu berjuang untuk emansipasi wanita. Nah, kalau Dewi Sartika ini mengajar para wanita untuk bisa membaca, menulis, berhitung, nah, memberikan pengajaran agama dan keterampilan-keterampilan yang lain. Oke, kemudian di bawahnya ada, di sampingnya ada Pangeran Diponegoro. Nah, ini sudah kita bahas. Siapa sih Pangeran Diponegoro ini? Dia merupakan pangeran dari kerajaan Mataram. Nah, yang dilakukannya adalah perang melawan Belanda, melawan penjajahan Belanda yang berusaha menguasai tanah Jawa. Nah, di situ perangnya disebut Perang Jawa dan melawan penjajahan Belanda untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, seperti itu. Di sampingnya ada Silas Papare dari Papua, berjuang mempersatukan Irian Jaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Nah, ini berbeda dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Kalau tadi berjuangnya melawan Belanda, kalau Silas Papare ini berjuang untuk mempersatukan Irian Jaya atau Papua masuk ke dalam wilayah NKRI, seperti itu. Jadi dulu wilayah Irian Jaya atau Papua itu sempat diklaim atau sempat diduduki oleh Belanda. Nah, lalu di situ terjadilah perjuangan antara pemerintah Indonesia melawan pemerintah Belanda, antara pemerintah Indonesia melawan tentara-tentara Belanda di situ, dan pada akhirnya wilayah Irian Jaya atau Papua itu berhasil masuk ke dalam wilayah NKRI seperti sekarang ini. Oke, kemudian di atasnya ada Patimura dari Maluku. Nah, ini sudah sempat kita bahas. Patimura ini melawan kesewenang-wenangan Belanda yang membeli murah hasil pertanian rakyat Maluku. Seperti itu. Dan di sini ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, dia seorang raja Banjar yang menolak tunduk dengan Belanda dalam perang Banjar. Nah, disebutnya itu. Dia perang melawan Belandanya disebut perang Banjar di situ. Oke, itu jadi beberapa pahlawan yang ada di sini. Nah, nanti kalau ingin tahu lebih lanjut tentang masing-masing pahlawan yang ada di sini bisa kalian cari lewat internet. Nah, kita kali ini untuk tugas kalian Pak Wisnu beri seperti ini. Beri tugas baru. Nah, di sini ada Sultan Iskandar Muda. Seperti yang sudah sempat kita bahas sedikit sebelumnya, kalau Sultan Iskandar Muda ini merupakan sultan yang memimpin Kesultanan Aceh atau bisa disebut juga Raja Aceh. Nah, beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Nah, oke, itu informasi singkatnya. Setelah ini silahkan kalian cari lebih lanjut lagi tentang Sultan Iskandar Muda ini untuk dituliskan di halaman 124. Kira-kira perjuangan yang dilakukannya apa. Nah, dari perjuangan-perjuangan itu bisa kita contoh sikap yang bisa kita teladani dari Sultan Iskandar Muda itu. Jadi cari tahu lebih lanjut tentang perjuangan Sultan Iskandar Muda dan sikap-sikap yang tercermin dari perjuangannya itu. Oke, itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan di pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Pak Wisnu mohon maaf. Semoga apa yang Pak Wisnu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tapi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tetap semangat belajarnya di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.